Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mendapatkan sebuah kejutan yang sungguh membuat kita amat bersukacita? Mendapatkan kejutan yang menyenangkan tampaknya menjadi kerinduan banyak orang. Seringkali kita melihat acara-acara di TV, program-program yang sungguh memberikan kejutan-kejutan. Lihat saja acara di sebuah stasiun televisi tentang perbaikan rumah secara gratis bagi keluarga-keluarga yang kekurangan. Di akhir acara akan tampak tangisan haru yang mengalir deras dari mata bapak ibu sekeluarga. Juga kita sebagai penonton, rasa terkejut, syukur, dan gembira bercampur aduk dalam hati mereka. Manakala melihat rumah mereka yang dulu kumuh, kini tampak begitu indah setelah dibedah oleh para tukang yang disewa oleh pembuat acara tersebut. Ada banyak acara-acara yang seringkali memberikan kejutan. Misalnya juga perjumpaan antara anak dan orang tua yang sudah sekian lama tidak berjumpa dan ditemukan. Memang acara-acara tak terduga sungguh menimbulkan sensasi tersendiri. Para saudara, Matius pernah juga mengalami hal yang tak terduga, tetapi agak berbeda. Matius ini tidak mendapatkan rezeki mendadak. Justru ia lalu meninggalkan pekerjaannya gara-gara peristiwa yang tak terduga itu. Ya, tanpa disangka-sangka, Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya. Jalan hidup Matius pun berubah 180 derajat karenanya. Kita mendengarkan dulu bacaan dari Injil Matius, bab 9, ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah beberapa pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita catat dari kisah panggilan yang singkat ini? Pertama, kisah ini sejajar dengan kisah panggilan murid pertama Yesus. Mereka sedang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari dan tanpa sayang langsung meninggalkan pekerjaan itu demi memenuhi panggilan Yesus. Kedua, penulis Injil Matius mengolah kisah ini dari penginjil Markus. Dengan alasan yang tidak bisa dipastikan, ia mengubah nama Levi menjadi Matius. Bisa jadi penulis mau memberi penghormatan bagi sosok Matius yang berperan besar dalam perkembangan jemaatnya. Untuk itu, ia mengganti nama pemungut cukai itu menjadi Matius, dan Injil ini pun juga akhirnya diberi judul Injil Matius. Kembali pada panggilan itu, Matius bukan sedang kena hipnotis sehingga langsung bersedia menjadi murid Yesus begitu diminta. Nama Yesus mestinya sudah terkenal di mana-mana
akibat mujizat-mujizat yang dibuatnya. Matius sudah mendengar tentang hal itu, termasuk tentang Yesus yang berbelas kasih kepada orang-orang yang disingkirkan. Diminta menjadi pengikut Yesus tentunya merupakan kejutan yang menggembirakan. Sungguh-sungguh tidak terkira bagi Matius. Maka tanpa pikir panjang, ia langsung setuju dan meninggalkan pekerjaannya. Tapi kegembiraan Matius adalah kejengkelan bagi orang Farisi. Adegan berikutnya menggambarkan acara makan bersama yang dihadiri oleh Yesus, murid-muridnya, para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Boleh dibilang inilah tindakan khas Yesus. Guru-guru Yahudi lain mana mau dekat-dekat orang berdosa? Mereka ini orang-orang najis yang harus dijauhi. Kehadiran para pemungut cukai di sini berhubung mereka dulu adalah rekan seprofesi Matius. Sementara itu, orang-orang berdosa di sini sebaiknya tidak dilihat sebagai pencuri, pembunuh, atau pelaku tindak kriminal lain. Yang lebih dimaksud kiranya adalah orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, seperti orang miskin, cacat, juga para perempuan sundal. Memilih murid dari kalangan pemungut cukai saja sudah mengherankan. Sekarang Yesus malah makan-makan dengan mereka semua. Bagi masyarakat Yahudi, makan bersama itu bukan sekedar demi memenuhi kebutuhan jasmani. Di sana terjadi persekutuan antar manusia yang mengandung makna religius yang dalam. Maka dari itu, mereka yang hadir harus dalam keadaan tahir. Lah, di sekeliling Yesus yang ada adalah orang-orang najis. Di mata kaum Farisi, perjamuan makan itu aneh. Dan itu pasti mengagetkan, memalukan, sekaligus menajiskan. Dan inilah kejutan yang terjadi. Para saudara, penginjil melalui perikop ini hendak berbicara tentang hal menjadi murid Yesus. Maka dari itu, kita sebagai pembaca perlu memperhatikan baik-baik sikap dan tindakan Yesus di sini. Sebagai murid Yesus, kita diminta untuk meneladaninya. Hal itu tentu tidak mudah, sebab Yesus seringkali melakukan hal-hal yang melawan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap lazim oleh masyarakat. Ia memanggil pemungut cukai untuk menjadi muridnya dan mau-maunya bergaul, bahkan makan bersama dengan para pendosa. Bagaimana kita dapat meneladani tindakannya ini? Bagi Yesus, yang terutama dibutuhkan oleh orang berdosa adalah belas kasih. Jangan salah, Yesus mendekati orang-orang berdosa bukan karena mendukung perbuatan mereka. Ia makan bersama para pemungut cukai bukan karena menyetujui tindakan mereka memeras rakyat. Sebaliknya, Yesus mendekati mereka untuk menunjukkan bahwa orang-orang itu tetaplah manusia yang punya nilai. Mereka tidak dibuang, tidak diabaikan. Meski berdosa, jalan untuk kembali selalu terbuka lebar. Allah Bapa dengan ramah akan menyambut mereka. Dengan ditunjuk menjadi murid Yesus, Matius sebagai wakil dari golongan ini telah membuktikan hal itu. Matius itu bisa jadi menggambarkan diri kita masing-masing. Meski bukan orang suci, Yesus berkenan memanggil kita untuk mengikutinya. Panggilan tak terduga ini membahagiakan, tapi ingat, kita punya tugas penting.
Lihat, di sana-sini banyak orang yang menghancurkan dirinya sendiri dengan menempuh jalan hidup yang keliru. Kita yang berdosa tidak dijauhi Tuhan, maka janganlah kita menjauhi mereka. Mungkin berkat sapaan kita, mereka bisa berubah, membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Dan seperti kita telah merasakan kebaikan Dia yang dengan lembut terus menyapa kita, ikutlah aku.